Terima kasih Anda masih bersama kami di Sendo Malam. Pemirsa, 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Sementara 2 korban kritis bahkan dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi kini dirujuk ke Rumah Sakit Primaya dan RSEK Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Para korban alami luka sedang hingga berat sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan dari tim medis. Tidak hanya penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Di balik derai air mata yang mengiringi kepergian korban kecelakaan kereta Argo Bromo dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur, ada kisah heroik yang ditunjukkan tim SAR gabungan. Dalam waktu hampir 12 jam, tim berhasil mengevakuasi para korban jiwa dan terluka. Aksi heroik diperlihatkan oleh tim SAR gabungan saat berjibaku melawan waktu dalam proses evakuasi korban kecelakaan maut yang melibatkan kereta Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Di tengah puing-puing baja yang ringsek, para petugas dengan sigap menerjang resiko demi menyelamatkan setiap nyawa yang terjepit di dalam gerbong. Tanpa mengenal lelah, tim penyelamat menggunakan peralatan pemotong luka berat dan teknik evakuasi khusus untuk menjangkau titik tersulit di bawah pengawasan ketat tim medis yang terus memberikan bantuan bagi korban yang masih terjebak. Berkat koordinasi yang solid dan dedikasi tinggi, tim SAR berhasil menyelesaikan proses evakuasi seluruh korban dalam waktu hampir 12 jam. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Masih jadi seluruh korban yang kita evakuasi, baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis. Usai berhasil teridentifikasi pada Selasa kemarin, salah satu korban kecelakaan kereta bernama Arum Anjasari dimakamkan di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Rabu siang proses pemakaman diiringi oleh tangis haru keluarga maupun rekan korban. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Iya, Ma. Nanti aku pulang ya, Ma. Nanti hari Jumat aku pengen ke rumah mama. Boleh ya, Ma? Boleh, aku bilang. Tapi ternyata sebelum hari Jumat, ya udah pulang dulu ke harapan Tuhan, harapan Allah. Ilaha illallah. Hati Sri Lestari begitu hancur. Keinginan Arum Anjasari anaknya untuk pulang ke rumah tak akan pernah bisa terwujud. Sri hanya bisa menciumi foto anaknya saat di pemakaman di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Arum merupakan satu dari 16 korban tewas akibat tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Tabrakan terjadi saat wanita 27 tahun itu menumpang KRL dari arah Tanah Abang untuk pulang ke rumahnya di Tambun, Bekasi. Arum meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi menyisakan berbagai kisah pilu.
warganet membagikan momen terakhir salah satu korban saat mengambil raport anak di sekolah. Selain itu, sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Juga diunggah foto seorang pria memeluk boks tempat menyimpan ASI perah diduga milik istrinya yang menjadi korban. Tragedi ini juga menyentuh publik lewat kisah 8 korban yang ternyata berulang tahun di hari kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah, sementara laki-laki di ujung gerbong. Arifah mengaku pernyataan tersebut tidak tepat. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi soal usul gerbong wanita KRL dipindahkan ke tengah menuai polemik. Banyak kalangan yang tidak sependapat dengan ide tersebut karena dinilai bukan jalan keluar dari permasalahan keselamatan penumpang kereta. Menyadari pernyataannya kurang tepat, Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas baik pria maupun perempuan. Arifah menambahkan tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang lain. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Sebelumnya saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melihat langsung kondisi korban yang didominasi wanita. Ia menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Senin 27 April lalu, kecelakaan maut menewaskan 16 orang penumpang dan puluhan lainnya terluka di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kereta jarak jauh yang melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal usai adanya insiden taksi listrik tertempel kereta di perlintasan tanpa palang. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR Komisi 6 Fernando Ganinduto mendesak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi tabrakan di stasiun Bekasi Timur. Pertemuan kita hari ini tentu mempertemukan. Fernando memberikan perspektif pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini tanggung jawab manajemen puncak. Fernando mendesak Dirut KAI mengundurkan diri. Menariknya, usulan pribadi Fernando ini mendapat reaksi penolakan dari warganet. Di sisi lain, ucapan simpati justru diterima Dirut KAI Bobi Rashidin. Netizen menilai terlalu dini meminta Dirut KAI untuk mengundurkan diri, padahal hasil investigasi menyeluruh belum dihasilkan dalam kasus kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Netizen justru meminta investigasi dugaan pengaruh mogoknya taksi listrik Green SM yang tertemper KRL hingga terjadi kecelakaan kereta Argo Bromo, menabrak KRL dan menelan 16 korban jiwa. Netizen juga menyoroti ekspresi Dirut KAI Bobi Rashidin dalam memantau dan menyaksikan proses evakuasi kereta kemarin. Bobi Rashidin terlihat lesu, tertunduk dengan tatapan kosong dan menuai beragam reaksi netizen.
Ya, kedisiplinan warga untuk bersabar di rel kereta api menuai sorotan beberapa hari ini. Sebuah video viral pemirsa memperlihatkan sejumlah warga memaksa menerobos rel kereta, padahal suara peringatan kereta sudah berbunyi. Hingga opan. Astagfirullah. Ya, beginilah video yang dibagikan warga memperlihatkan sejumlah orang yang berlari di perlintasan rel Cimindi, Bandung, Jawa Barat. Meski kereta sudah mendekat dan suara peringatan terdengar, tapi terlihat beberapa orang nekat berlari untuk menerobos. Seorang ibu bahkan sangat dekat sekali dengan kereta yang melintas tadi, pemirsa. Untungnya tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Astagfirullah. Masih di lokasi yang sama, pemirsa. Di hari ini lagi-lagi warga membagikan seorang pengendara motor menuntun motornya melintasi rel kereta api. Padahal suara peringatan sudah sangat keras menandakan kereta akan melintas. Namun pria tersebut tetap nekat mendekat ke arah rel kereta api. Warga pun panik melihat aksi pria tersebut hingga seorang petugas berlari dan menarik pria tersebut. Sementara motornya ditarik hingga terjatuh. Beruntungnya nyawa pria tersebut terselamatkan, pemirsa. Meski tidak sampai menimbulkan korban, namun peristiwa ini menunjukkan betapa kesadaran masyarakat untuk bersabar di perlintasan kereta api masih sangat kurang. Allah, baru aja, ya Allah. Nah, tidak hanya di Jawa Barat, di perlintasan kereta api JPL 349 stasiun Lempuyangan dan Maguwo, Yogyakarta memperlihatkan mobil yang nekat menerobos palang pintu kereta api. Mobil masih berada di tengah rel ketika palang sudah tertutup. Saksi mengatakan mobil rem mendadak dan sempat ditabrak dua motor di belakangnya. Penjaga jalur lintas sudah mengibarkan bendera merah untuk menghentikan laju kereta. Beruntung warga membantu untuk mengangkat palang pintu kereta api dan mendorong mundur mobil. Sekali lagi pemirsa, jangan pernah memaksakan diri untuk melintasi rel kereta api ketika terdengar suara peringatan kereta akan melintas. Karena pasti nyawanya akan jauh lebih berbahaya dan utamakan keselamatan. Aku udah bilang, ayo mundur aja Bu, mundur. Ya Allah, baru aja. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin kemarin. Terdakwa Harikar Yuliarto membacakan duplik pribadi dan menyebut perkara ini sebagai bentuk kriminalisasi. Mantan Direktur Gas Negara Harikar Yuliarto menilai replik jaksa penuntut umum gagal menjawab poin-poin penting pembelaannya. Ia menyebut terdapat cacat logika, kegagalan menjawab substansi, serta ketidakpahaman terhadap bisnis LNG. Hari juga menegaskan tidak ada aliran dana suap maupun gratifikasi yang diterimanya. Ia menyebut kontrak LNG justru menghasilkan keuntungan kumulatif sebesar 97,6 juta dolar Amerika Serikat hingga Desember 2024. Selain itu, ia mengkritik dasar perhitungan kerugian negara dan menyatakan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara sesuai undang-undang terbaru. Sementara itu, kuasa hukum Hari, Waudenur Zainab, juga menegaskan unsur korupsi tidak terbukti dalam persidangan. Ia bahkan meminta perhatian Presiden Prabowo, DPR, hingga lembaga peradilan untuk mengawal kasus ini. Bila satu pun dari 7 poin ini tidak dapat dibatalkan. Bukan hanya sekedar kriminalisasi, tapi rekayasa kriminalisasi. Karena perbuatan melawan hukumnya tidak ada, kemudian menguntungkan Corpus Christi tidak ada, karena memang jual beli, Corpus Christi menjual LNG, dia pasti berhak mendapatkan pembayaran. Kemudian kerugian negara yang paling penting itu juga tidak ada, karena bukannya malah rugi, tapi malah untung. Katakan ya, tidak ada back to back, tidak ada price review, tidak ada izin komisaris. Anggap saja itu mereka semuanya benar, walaupun mereka salah. Terus ujung-ujungnya rugi. Mereka menyebut ini ada sebab dan akibat antara back to back dan lain-lain itu dengan kerugian. Tetapi dengan logika yang sama, bagaimana kita mempertimbangkan bahwa itu benar. Kalau back to back tidak ada, price review tidak ada, tapi Pertamina untung.
Jadi logika sebab dan akibatnya itu di mana? Jadi kausalitasnya tidak ada. Justru kontrak itu dengan segala kekurangan atau kelebihan yang ada, justru kontrak itu menguntungkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tawarkan layanan haji ilegal, 3 WNI ditangkap di Arab Saudi. Sejumlah uang, perangkat komputer, dan kartu haji palsu diamankan dari apartemen pelaku. Patroli keamanan menggerebek apartemen yang dihuni ketiga WNI di Mekah, Arab Saudi. Ketiga WNI pelaku penipuan ini diduga memasang iklan menyesatkan di media sosial, menawarkan layanan haji ilegal. Arab Saudi terus gencarkan patroli di dunia maya untuk memberantas haji ilegal sebulan jelang puncak haji. Berhasil menangkap sejumlah warga Saudi dan WNA. Pelaku terancam denda setara 463 juta rupiah dan dihukum penjara serta deportasi hingga dilarang masuk Saudi 10 tahun. Pemberangkatan jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah dimulai pada hari ini. Sebanyak 12 kloter gelombang pertama dijadwalkan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Sebanyak 12 kloter jemaah calon haji gelombang pertama diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Kloter pertama yang akan diberangkatkan adalah jemaah haji embarkasi Yogyakarta, disusul dari kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sejak subuh, jemaah haji sudah mengenakan ihram dan membawa koper untuk dimasukkan ke dalam bus. Berdasarkan aturan Arab Saudi, pemberangkatan bus angkutan haji paling pagi pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Sementara untuk sore hari, tidak boleh melebihi pukul 18 waktu Arab Saudi. Sesampainya di hotel, petugas serta syarikah akan mengatur dan memeriksa kembali kelengkapan identitas jemaah. Selanjutnya, jemaah melaksanakan umroh wajib. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan.